وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. مرحبا بحضوركم أيها السادة فضيلة الأستاذ أبو هميرة Hafidhullah Ta'ala fi Mahad Taisir Rahman Qaryah Tapen Wanadadi Banjarnegara. Alhamdulillah tasyarafna bi hudurikum fi hadal mahad bi hadhihi al-fursah at-tayyibah min tawaddu'ikum li ziyaratikum ila hadal mahad li fadatikum ala jami' tulab wa nahnu jami'an wa hadhihi juhdun mubarakun wa nasallallahu ayaj'al hadhihi al-amal min mizani hasanatikum fi yaumi la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa nasallallahu ayaj'al ma satulqi fi hadhihi al-fursah faidatan adimatan li jami' tulab wa li amatin nasi fi hadhihi al-qaryah wa fi Indonesia amatan. Wa nuridu an nutila lana al-fursah hadhihi saminah wa al-waqt wal fursah nutikum fa'ala al-ustad Abu Humairah al-waqt wa al-fursah alaihi falyahfadal mashkura jazakumullahu khairan. ما شاء الله حياك الله. خلاص يكفي جزاك الله. تس بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من البدع والضلالة والنار. Ma'asyiral muslimin, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini walaupun nampak kayak ngantuk-ngantuk ya, tapi insyaallah semangat. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sudah memperkenankan saya untuk memberikan tausiah di mahad ini.
Jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di ma'had ini, tentu lebih daripada itu semoga Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema yang diamanahkan disuruh untuk memberikan beberapa sirah ataupun sejarah para ulama. Saya tertarik untuk menjelaskan biografi satu ulama besar, dan ini nanti akan banyak pelajaran khususnya bagi antum para santri. Bagaimana himmah thalabul ilmi seorang ulama besar. Siapa dia? Dia adalah seorang imam yang dijuluki dengan Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imamnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Dialah Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita tahu bahwa para imam itu kan punya julukan masing-masing. Seperti Imam Syafi'i julukannya Nasiru Sunnah. Imam Malik disebut Imam Darul Hijrah. Imam Abu Hanifah disebut Ashabur Ra'i. Dan Imam Ahmad disebut Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Tentu gelar-gelar ini bukan hanya sekedar disematkan begitu saja, tidak. Ada sejarahnya. Kenapa masing-masing imam itu punya gelar masing-masing? Salah satunya Imam Ahmad. Kenapa disebut Imam Ahli Sunnah wal Jamaah? Karena dialah satu-satunya imam yang berhasil ketika terjadi mihnah, ujian berat, ketika manusia dipaksa untuk berakidah Mu'tazilah. Kalau bukan karena Allah kemudian Imam Ahmad, tentu kita sudah Mu'tazilah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan di tangan beliau Ahli Sunnah kembali menjadi manhaj bagi kaum muslimin sampai hari ini. Makanya ada istilah Islam itu ditolong dua manusia. Pertama Abu Bakar fi zamanir riddah, dan Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal fi zamanil mihnah. Ma'asyiral muslimin, adik-adik santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa apabila menceritakan sebuah kisah biografi tentu dimulai dari mengenal siapa beliau, bagaimana pujian-pujian para ulama, bagaimana rihlahnya, apa ujiannya, dan begitu seterusnya. Tentu kita tidak akan secara detail menceritakan kisah beliau, karena kita akan mengambil petikan-petikan ibrah dan pelajaran, khususnya untuk para santri ya, di dalam meraungi thalabul ilmi. Karena ini maksud tujuan kita mengkisahkan kisah ulama salaf itu untuk dijadikan jundun min junudillah, tentara dari tentara Allah, sehingga kita semangat lagi untuk meniru mereka. Tashabbahu bil kiram, kiramun. Kalau meniru orang mulia, insyaallah kita juga akan seperti mereka, menjadi mulia. Adapun beliau kunyahnya adalah Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Az-Zuhli Asy-Syaibani. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kita tahu bahwa Imam Ahmad ini luar biasa. Dia memiliki kecerdasan yang terkadang kecerdasannya itu melampaui guru-gurunya. Artinya jarang seorang imam dia mampu melampaui ilmu guru-gurunya, bahkan guru-gurunya. Itulah Imam Ahmad. Contohnya seperti siapa? Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Idris itu guru daripada Imam Ahmad. Tetapi dia juga mengambil hadis
dari Imam Ahmad. Apabila dia mengambil hadis dari Imam Ahmad, dia katakan haddatsani thiqatun, menceritakan kepadaku seorang imam yang terpercaya. Atau Syekh Abdul Razak As-San'ani, itu kan gurunya juga tuh. Tapi dia juga mengambil hadis dari Imam Ahmad. Termasuk juga Ibnu Ma'in, dan banyak guru-guru beliau justru mengambil ilmu hadis daripada Imam Ahmad. Makanya saya katakan Imam Ahmad ini cerdas, kecerdasannya melampaui guru-gurunya. Dan harusnya antum juga seperti itu. Ya okelah sekarang mungkin masih pemula, tapi harus punya himmah bahwa saya harus lebih cerdas dari guru saya. Seperti Imam Ahmad. Adapun pujian para ulama, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, imamu ahli sunnati wal jamaah ala al-itlaq alladhi mala'al arda ilman wa hadithan wa sunnatan hatta inna a'immatal hadith wa sunnah ba'dahu hum atba'uhu ila yaumil qiyamah. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala? Dia adalah imamnya ahli sunnah secara mutlak. Bahkan bumi dipenuhi dengan ilmunya, dipenuhi dengan hadis yang beliau sebarkan di tengah-tengah umat, termasuk juga dipenuhi dengan sunnah yang diajarkannya. Sehingga para ulama hadis dan sunnah setelahnya rata-rata adalah pengikut beliau sampai kiamat dibangkitkan. Lihat, Imam Ibnul Qayyim ini ulama dunia. Artinya kalau dia ulama dunia, memuji ulama dunia, berarti Imam Ahmad ini bukan orang biasa. Karena yang memujinya juga ulama tingkat dunia. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu kan gurunya Imam Syafi'i itu. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu biha ahadan awra'a wala atqa wala afqah min Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris, aku keluar dari Baghdad dan aku tidak tahu ada orang yang paling wara, yang paling bertakwa, yang paling cerdas melebihi Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Bayangkan yang memuji siapa? Gurunya. Yang ngomong begini gurunya Imam Syafi'i. Kalau sudah yang bicara Imam Syafi'i, sementara Imam Syafi'i itu imam dunia, siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Yang dikatakan para ulama termasuk mujaddidil ummah. Dia mengatakan seperti itu kepada Imam Ahmad. Artinya Imam Ahmad ini bukan kaleng-kaleng bahasanya ya, kalau sekarang istilahnya itu. Karena yang memuji seorang Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yang namanya siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i. Itulah pujian para ulama yang luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala, Al-Imamul Jalil sahibul madhab as-sabiru alal mihnati an-nasiru lis-sunnati. Beliau mengatakan dia adalah imam yang mulia, pemilik madhab, dan orang yang paling sabar ketika di tengah-tengah ujian. Kemudian Qadhi Ibnu Qadhi juga mengatakan ahadu a'immatil Islam wal hudatil a'lam. Dia adalah salah seorang imam pemuka Islam dan juga pemberi cahaya hidayah, hidayah irsyad tentunya di tengah-tengah manusia. Dan banyak lagi pujian para ulama tentang siapa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Lah Imam Ahmad ini saking cerdasnya sampai guru-gurunya itu takjub dan merasa bahwa pamornya luar biasa. Ada salah satu gurunya namanya Yazid ibn Harun atau Harun ibn Yazid rahimahullahu ta'ala. Harun ibn Yazid ini guru Imam Ahmad, dia kalau ngajar suka bercanda. Jadi kan tidak semua guru itu serius. Ada yang suka bercanda lah, salah satunya
Harun ibn Yazid ini suka bercanda. Kadang-kadang tertawa lagi ngajar itu. Jadi satu hari dia bercanda, murid-muridnya tertawa. Dia tidak tahu bahwa ada Imam Ahmad di situ. Imam Ahmad senyum saja. Ketika dia pandangannya tertuju kepada Imam Ahmad, langsung berhenti tertawanya. Bayangkan. Kenapa? Haibatan. Ada karismatik yang luar biasa dari Imam Ahmad. Luar biasa Imam Ahmad, gurunya sampai diam. Ya. Seperti itulah pamornya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala di tengah-tengah gurunya. Dan kita tahu bahwa Imam Ahmad ini kan terlahir yatim. Banyak para ulama yang terlahir yatim. Imam Syafi'i juga yatim. Kemudian juga Imam Malik juga yatim. Dan banyak sekali para ulama itu terlahir yatim. Tetapi yatimnya bukan yatim biasa. Yatim yang Allah takdirkan menguasai dunia, sama dengan Nabi. Wa wajadaka yatiman fa'awa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan bahwa kita masuk pada rihlah li talabul ilmi. Bagaimana rihlahnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad sebelum rihlah, dia tidak pernah bermulazamah kecuali kepada satu guru namanya Hushaim ibn Bashir. Itu guru pertama. Guru pertama Imam Ahmad itu namanya Hushaim ibnu Bashir. Selama 5 tahun Imam Ahmad tidak pernah rihlah kemana-mana. Sampai wafat gurunya. Baru setelah kemudian Hushaim ibn Bashir al-Wasiti, tahun 179 Hijriah dia meninggal. Maka setelah wafat gurunya inilah, maka pertama rihlah Imam Ahmad, bayangkan dari Baghdad ke Kufah dengan jalan kaki. Itu pertama rihlah. Baghdad ke Kufah itu bukan perjalanan yang dekat. Perjalanan jauh. Berjalan kaki. Hanya untuk thalabul hadis, mencari hadis Nabi SAW. Dan rihlah itu adalah kebiasaan para penuntut ilmu. Sejak zaman dulu. Kalau Al-Quran itu menceritakan rihlahnya siapa? Rihlahnya Khidir dan Musa. Ingat ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berpidato. Kemudian ada orang yang bertanya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, apakah ada orang yang lebih alim dibandingkan kamu? Kata Nabi Musa, tidak ada. Lupa dia tidak mengucapkan insya Allah. Makanya penting mengucapkan insya Allah ini. Karena segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Makanya Nabi Sulaiman ketika menggauli istrinya dalam satu malam, 100 istrinya. Kemudian dia bernazar, kalau seluruhnya hamil dan melahirkan, aku jadikan anak-anakku para mujahidin fi sabilillah. Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya tidak ada satupun istrinya yang hamil. Kecuali satu orang. Ketika keluar, separuh manusia, separuh bukan anaknya. Karena lupa mengucapkan insya Allah. Kemudian siapa lagi? Kisah Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa Ya'juj wa Ma'juj itu kemudian di akhir zaman bentengnya kemudian hancur dan bisa keluar? Itu karena pimpinannya diilhamkan mengucapkan insya Allah. Dan mengatakan nahfiru ghadan insya Allah. Besok kita gali lagi insya Allah. Betul-betul ketika dia mengucapkan insya Allah, benteng Dzulqarnain itu jebol. Artinya jangan remehkan kalimat insya Allah itu. Karena kalau tidak berkehendak Allah tidak akan terjadi. Sama dengan Nabi SAW ketika ditanya oleh orang-orang musyrik yang ketika itu mereka datang ke Madinah menceritakan tentang kisah seorang Nabi yang muncul di Mekah. Kata para pembesar Yahudi Madinah, tanyakan kepada Nabi yang ada di daerahmu Mekah itu dengan 3 soalan. Kalau dia sanggup menjawab, dia Nabi. Kalau tak sanggup menjawab, bukan Nabi. Nabi abal-abal. Akhirnya mereka datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Muhammad, kami memiliki 3 soalan. Kalau kau sanggup menjawab, kau seorang Nabi, kami siap beriman. Kalau kau tak sanggup menjawab,
kok ini nabi-nabian, nabi jadi-jadian kan itu. Kemudian Rasul mengatakan ghadan, besok jawabannya. Lupa pula mengucapkan insyaallah tuh Rasul. Ketika itu kan Rasul ditanya soal 3 perkara. Satu tentang anak muda yang terjerembab dalam sebuah gua. Anak-anak muda yang terjerembab dalam sebuah gua. Kemudian seorang raja yang mengelilingi dunia. Dan apa itu ruh? Dalam riwayat ditanya soal makanan yang pertama kali dimakan penduduk surga. Kemudian juga yang kedua soal kenapa anak itu mirip wajahnya dengan ayah dan bapaknya. Itu kenapa? Dan apa itu ruh? Itu dalam riwayat seperti itu. Tapi Rasul saking senangnya kalau dijawab mereka akan beriman, lupa mengucapkan insyaallah. Ketika besoknya Jibril tak turun, tak kasih jawaban. 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, hampir 1 bulan sesak dada Nabi. Tapi akhirnya kemudian Jibril turun memberikan jawaban dengan turunnya surah Al-Kahfi. Dan itu diantara asbab nuzul kenapa surah Al-Kahfi turun. Karena 3 soalan yang dilontarkan orang-orang musyrik kepada Nabi SAW tentang anak-anak muda yang terjerembab ke dalam gua, maksudnya Ashabul Kahfi. Raja yang keliling dunia maksudnya Dzul Qarnain. Adapun ruh ya, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Adapun riwayat yang lain ditanya soal makanan yang pertama dimakan penduduk surga, maksudnya kabidil hut, hatinya ikan paus. Kemudian kenapa anak mirip dengan wajah bapak ibunya? Ada yang mengatakan ya sperma yang mendominasi. Kalau yang istri ya mirip istrinya, kalau suami mirip suaminya, yang bahaya itu mirip tetangganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun ruh, itu lain lagi. Sama, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Intinya bahwa kalau orang mengucapkan lupa mengucapkan insyaallah, seperti itu. Jadi Nabi Musa lupa mengucapkan insyaallah. Fa'atabahullahu azza wa jal, maka Allah pun berikan ujian dan mengatakan ada orang yang lebih alim dibandingkan engkau, maksudnya Khidir alaihi salam. Disebut Khidir dari Khadir. Khadir itu artinya hijau. Kalau dia duduk di satu tempat yang gersang, kemudian dia pergi jadi hijau tuh daerahnya, makanya disebut Khidir. Ya, itu mukjizatnya. Akhirnya Nabi Musa rihlah kan. Dengan siapa? Dengan Yusa ibn Nun. Bayangkan rihlah tidak jelas alamatnya. Kalau alamatnya jelas kan, kelurahannya, RT, RW, kecamatan kan enak tuh. Ini enggak. Alamatnya pertemuan 2 air lautan itu saja. Kemudian hanya membawa ikan asin nanti akan dihidupkan kemudian loncat. Kalau loncat, disitulah Khidir ada. Alamatnya cuma begitu saja. Bayangkan cemana cari alamat kayak gitu alamatnya. COD nggak sampai lah tuh. Nah, mana nggak jelas alamatnya. Tapi Allah takdirkan Musa berjumpa juga kan. Dan itulah rihlah pertama para nabi. Musa rihlah untuk apa? Talabul ilmi, mencari Khidir. Ya tentu maksudnya Musa jauh lebih mulia dibandingkan Khidir. Bagaimanapun dia seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, kalimur rahman. Dia nabi yang paling masuk dari nabi-nabi Bani Israel. Khidir ini diperselisihkan apakah dia nabi atau bukan. Walaupun yang rajih dia nabi. Artinya secara kemuliaan Nabi Musa di atas Nabi Khidir kan. Tetapi ini juga pelajaran bahwa ilmu itu tidak mesti dicari dari orang yang di atasnya. Terkadang perlu juga ilmu itu mencari orang dari orang di atasnya, dari orang yang sepadan dengan dia, atau dari orang yang di bawahnya. Begitulah ilmu, supaya mendapatkan banyak. Nah, di zaman Nabi SAW, Rasul SAW meninggal dunia, para sahabat juga sama. Mereka mengadakan rihlah kan kemana-mana. Contoh umpamanya, bagaimana rihlahnya seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jabir bin Abdullah radhiyallahu rihlah. Bayangkan kemana coba? Ke Syam, dia di Madinah. Rihlah ke Syam, itu perjalanan dari Madinah ke Syam itu bukan sehari 2 hari, 1 bulan menggunakan unta. Hanya ingin memastikan sebuah hadis yang sudah didengar, bukan tidak didengar. Hadis itu dia sudah dengar.
dari seorang sahabat yang ada di Madinah. Cuman sahabat yang ada di Madinah itu tidak mendengar langsung dari Nabi, tetapi dia mendengar dari seorang sahabat namanya Abdullah ibn Unais. Lah Abdullah ibn Unais ini yang mendengar dari Nabi. Bayangkan, hanya ingin memastikan apakah betul engkau mendengar dari Nabi. Karena di zaman itu sangat memuliakan sanad ulu dibandingkan nazil. Jadi mereka itu berbangga dengan sanad ulu yang paling dekat dengan Nabi, itu lebih utama daripada yang jauh dengan Nabi. Jadi bukan masalah lafaz hadisnya, karena dia sudah dengar lafaz hadisnya, hanya ingin mengambil sanad ulu yang dekat dengan Nabi. Berangkat Jabir itu juga dengan biaya sendiri. Dia beli unta perbekalannya, namanya 1 bulan di padang pasir. Macam-macam padang pasir, ada debu, ada perompak, ada macam-macam lah kan. Tapi begitu para sahabat, himmah thalabul ilminya itu perlu dicontoh tuh. 1 bulan cari orang namanya Abdullah ibn Unais. Allah takdirkan ketemu hanya memastikan, wahai Abdullah, benar enggak kau mendengar hadis Nabi SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Iya, aku mendengar dari Nabi. Dah pulang lagi ke Madinah. Bayangkan, hanya seperti itu. Ya. Coba bayangkan, dia sudah hafal hadis itu, cuman tidak mendengar langsung dari sahabat yang mendengar langsung dari Nabi SAW. Itulah himmahnya para sahabat. Belum lagi para tabi'in. Seperti nanti Imam Ahmad dikisahkan, tafat dunia marrataini, keliling dunia 2 kali, bayangkan. Dengan jalan kaki terkadang, bahkan haji sampai 5 kali. Imam Ahmad itu yang 3 kali jalan kaki dari Baghdad ke Mekah. Bayangkan tuh, haji. Ya tentu sekalian thalabul ilmi. Menunjukkan apa? Kemuliaan sang imam ahli sunnah wal jamaah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi saya ulangi, bolehlah thalabul ilmi Imam Ahmad ini pertama setelah belajar kepada gurunya, dan beliau tidak berpaling dari gurunya namanya Husaim ibn Basir selama 5 tahun, baru kemudian pertama rilah ke mana? Ke Kufah. Baru setelah itu kemudian berjumpa dengan seorang imam besar namanya Imam Waqi'. Imam Waqi' ini guru daripada Syafi'i dan guru juga daripada Imam Ahmad. Yang ma'ruf kan kata-katanya, ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala merasa hafalannya kurang, kemudian dia mengatakan, syakautu ila Waqi' su'a hifdin fa arsyadani bi antarkil ma'asi wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Apa kata Imam Syafi'i? Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka Imam Waqi' memberikan saran kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Rupanya maksiat itu salah satu apa? Penghalang ilmu. Maka adik-adik harus ghaddul basar. Jangan sampai liar pandangannya. Karena kalau sampai liar pandangannya, melihat aurat yang tidak boleh dilihat, itu bisa mengurangi hafalan tuh. Kata Imam Syafi'i begitu. Jadi dia mengatakan, Imam Waqi' sampai menyarankan untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu tidak mungkin masuk ke hati orang yang bermaksiat. Lah Imam Waqi' gurunya Imam Syafi'i, dia juga guru Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Baru setelah itu Imam Ahmad kemana-mana sampai ke Mekah. Disitulah berjumpa dengan Imam Syafi'i, belajar kepada Imam Syafi'i, kemudian juga belajar kepada Sufyan ibn Uyainah dan banyak para ulama dunia. Dia pun belajar. Di sini pelajarannya adalah, maka seorang thalabul ilmi dianjurkan untuk rihlah. Jadi kalau antum ini belajar di sini nih, habiskan dulu di sini. Ilmu dari ustaz di sini antum serap semuanya. Nanti setelah ini baru rihlah. Entah mungkin mau ngelanjutkan ke Mesir, ke Yaman, ke Madinah, kemana terserah rihlah. Jangan cukup di satu tempat. Makin banyak guru makin lebih baik lagi belajarnya. Tapi jangan mencela-mencela pindah-pindah. Baru di sini berapa bulan pindah lagi kan itu ya. Nanti nggak dapat namanya. Jadi harus betul-betul iltizam. Satu tempat dulu, habiskan dulu ilmu di sini,
Baru terpikir berpindah cari tempat. Karena rihlah ini keberkahan. Rihlah ini sebuah berkah. Kita lihat para ulama dunia itu rihlah mereka luar biasa. Hanya untuk mencari hadis saja, mereka sampai membiayai diri mereka dengan biaya yang sangat banyak sekali. Bahkan sampai sakit-sakit di jalan. Bahkan sebagian mereka sampai minum dengan kencingnya sendiri bahasanya. Coba bayangkan, ada seorang ulama namanya Baqi ibn Mikhlad. Baqi ibn Mikhlad ini ulama Maroko, Maghrib, Maroko sana, Andalus. Ya. Dia mendengar ada seorang alim di Baghdad, namanya Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Maka Baqi ibn Mikhlad ini melakukan safar dari Maroko sana, dari Andalus sana, menuju Baghdad. Itu melewati banyak negara. Di zaman itu bukan kayak sekarang ada pesawat. Jalan kaki, nanti naik kapal lagi, pindah ke negara, sampai akhirnya Allah takdirkan sampai pula di Baghdad. Ketika sampai di Baghdad, rupanya Imam Ahmad ditahan, sedang dipenjara di zaman Khalifah Mu'tasim. Penjara rumahan. Tidak boleh mengambil hadis, tidak boleh menyampaikan hadis. Dua-duanya dilarang. Tidak boleh belajar, tidak boleh mengajar. Dijaga ketat rumahnya, di penjara rumahan. Nah, Baqi ibn Mikhlad ini jauh-jauh ingin mencari hadis kepada Nabi SAW dari Imam Ahmad. Akhirnya setiap dia datang ke rumah Imam ditahan, tak boleh, ada penjaganya. Kerajaan marah. Tapi akhirnya kemudian dia pun punya solusi dengan cara apa? Pura-pura jadi pengemis. Pura-pura jadi pengemis Baqi bin Mikhlad ini. Jadi dengan pakaian compang-camping datang kepada rumahnya Imam Ahmad mengetuk. Ya, inni sa'il katanya. Saya ini peminta-minta. Nanti kalau dibuka kata Imam Ahmad, jangan-jangan dikiranya mau mencari hadis. Ya, maka kata Baqi, iya memang saya kesini cari hadis. Tapi anggaplah saya ini pengemis. Ya, pura-puralah kau memberikan sesuatu kepadaku, sampaikan satu lafaz hadis. Bayangkan setiap hari jadi pengemis seperti itu, lama-lama tidak terasa 300 hadis dia dapat. Berarti 300 jadi pengemis dia ke rumah Imam Ahmad. Bukan cari uang, cari hadis. Ya, kalau sekarang ngemis cari uang ya. Dulu ngemis cari hadis. Orang dulu itu sampai pernah antum dengar kisah Imam Qa'nabi. Imam Al-Qa'nabi, muridnya Imam Malik. Bahkan riwayat Muwatta Imam Malik yang paling thiqah itu dari Qa'nabi. Imam Qa'nabi ini dulu seorang pemabok. Jadi kerjanya teler aja, mabok aja Imam Qa'nabi ini. Jadi satu hari Imam Qa'nabi ini jalan di jalan, kemudian ada seorang alim namanya Syu'bah ibn Hajjaj, ma'ruf Imam Syu'bah. Seorang alim dari alim al-jarh wa ta'dil, seorang alim besar. Tiba-tiba dihadang oleh Imam Qa'nabi itu di tengah jalan. Dia lagi mabok tuh. Kemudian tiba-tiba dihadang, marahlah murid-muridnya Syu'bah ibn Hajjaj ini dan mengatakan, kau di sini kau menghalangi imam kami. Pergi kau dari situ katanya. Kata Imam Qa'nabi, apa salahnya saya menghadang? Emang dia siapa? Orang mabuk kayak gitu ya. Wahai hak celaka engkau, dia imamul muhaddithin. Dia imamnya ahli hadis. Pergi kau dari sini katanya. Oh, kau imam ahli hadis ya? Orang mabuk ya kan? Gayanya kayak gitu. Kalau gitu hadis ni hadisan sami'tahu an Rasulillah. Kalau engkau ulama hadis, ceritakan satu hadis saja untukku dari Nabi. Dulu orang mabuk dulu masih pengen hadis kan? Syu'bah langsung membacakan hadis. Haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala Rasulullah. Salah satu yang dibaca hadis apa? Illam tastahi fasna ma syi'ta. Kata Rasul, kalau engkau tidak punya rasa malu, lakukan sekehendakmu katanya. Hadisnya itu. Langsung hadis itu masuk ke dalam hatinya Imam Qa'nabi. Langsung hilang maboknya. Yang ada malu dia. Sejak itulah dia tobat, tidak jadi preman lagi. Langsung dia bermulazamah dengan Imam Malik dan akhirnya menjadi kepercayaan Imam Malik. Bahkan yang paling thiqah muwatta'nya Imam Malik itu dari jalur Qa'nabi itu. Seperti itu ulama-ulama dulu kan. Dia berhenti dari kejahatannya, rehlah belajar. Sama dengan Fudail ibn Iyad juga kan, itu kan mantan perampok tuh.
Fudail bin Iyad itu. Dalam riwayat dia naik ke atas genteng, seorang wanita yang di pujaannya ada seorang budak, suka tuh Fudail bin Iyad itu. Kemudian rupanya seorang budak wanita ini sedang sholat malam. Ketika dia mengaji satu ayat dalam Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu antahsya'a qulubuhum lidzikrillah. Terasa ayat itu. Akhirnya hampir terjengkang dia, Fudail bin Iyad. Akhirnya kemudian dia sadar, oh betul juga sudah sampai saatnya saya bertobat katanya. Sejak itulah dia hijrah ke Mekah. Dia belajar kepada ulama Mekah. Akhirnya menjadi ulama dunia. Siapa yang tidak kenal Fudail ibn Iyad, ulamanya Irak. Itu dari mantan preman jadi ulama kan gitu ya. Makanya itu merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Antum kan bukan mantan preman, orang baik-baik kan begitu. Makanya harus lebih semangat lagi untuk belajar ilmu. Karena lihat bagaimana ulama dulu memberikan himmah thalabul ilmi luar biasa. Salah satunya Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Adapun syuyukhnya, guru-gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, ma'ruf Imam Syafi'i. Kemudian Sufyan ibn Uyainah yang disebut dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Pemimpinnya ahli hadis. Itulah Sufyan ibn Uyainah, ulama yang ada di Mekah tuh. Dia gurunya Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian Qadhi Abi Yusuf, sahibnya Abi Hanifah juga salah satu gurunya. Kemudian Abu Bakar ibn Ayyash, Husaim ibn Bashir itu guru pertamanya. Yahya ibn Adam, Abdurrahman ibn Mahdi, Waqi ibn Jarrah, Ismail ibn Ulayyah, Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya ibn Sa'id al-Qahtan, Yazid ibn Harun, Abdul Razak as-San'ani. Dan Abdul Razak as-San'ani ini luar biasa. Ini ada sedikit kisah luar biasa menunjukkan sidqun niyah. Sidqun niyah itu kejujuran niat dalam menuntut ilmu. Antum harus seperti itu. Jadi Imam Ahmad ini dengan Yahya ibn Ma'in itu berjalan dari Baghdad ingin belajar ke Yaman, ke tempat Syekh Abdul Razak as-San'ani. Allah takdirkan ketika haji ke Mekah, jumpa pula di Mekah sama Abdul Razak as-San'ani. Kata Yahya bin Ma'in, ya Imam, maksudnya ya Ahmad, telah dekat waktunya kita belajar, tidak perlu kita datang ke Yaman. Rupanya Abdul Razak as-San'ani ada di sini katanya. Apa kata Imam Ahmad? Tidak, saya tidak akan merubah niat saya. Sejak dari Baghdad saya sudah niatkan ingin berangkat ke Yaman. Walaupun saya berjumpa dengan beliau di Mekah, tetap saya akan melanjutkan ke Yaman. Akhirnya Yahya ibn Ma'in tidak bisa apa-apa. Tetap dia tidak mau mengambil ilmu dari Abdul Razak as-San'ani di Mekah dan betul-betul ingin belajar langsung di Yaman. Kenapa? Karena niatnya ke Yaman. Itu namanya sidqun niyah. Bagaimana para ulama dulu itu betul-betul kalau niat itu memang diluruskan betul. Maka seorang talabul ilmi harus meluruskan niat. Niat antum ke sini apa? Karena itu menunjukkan keberkahan ilmu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau hijrahnya antum ke sini lillahi walir rasul, insyaallah antum akan dapatkan pahala dari Allah. Dan antum akan mengikuti jejak sunnah Nabi SAW. Tapi kalau niatnya bukan untuk itu, ya fahijratuhu ila maha jara ilaihi. Antum dapat capek aja, lelah saja di sini belajarnya. Jadi sidqun niyah ini penting. Imam Ahmad mengajarkan sidqun niyah, kejujuran dalam niat. Maka luruskan di sini. Antum yang mungkin awalnya disuruh orang tua, enggak. Sekarang saya belajar di sini bukan karena tekanan orang tua, memang saya ingin pintar. Apa kata Imam Syafi'i? Talabtul ilma li ajli dunya wa abal ilmu illa an yakuna lillah. Ya, awalnya ya mencari ilmu itu karena dunia, tapi rupanya ilmu tidak bisa dicari kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka penting meluruskan niat. Ini pelajaran daripada pertemuan Imam Ahmad dan Abdul Razak ibn as-San'ani. Bahkan Imam Ahmad ini kan orang miskin ya, tidak punya biaya. Ketika dia belajar di Son'a di tempat Syekh Abdul Razak as-San'ani itu, sempat kehabisan bekal. Akhirnya dengan terpaksa pun dia akhirnya bekerja menjadi kuli angkat di pasar. Bayangkan seorang ulama menjadi kuli angkat. Mungkin ngangkat bawang, ngangkat apalah kan yang perlu diangkat di pasar, nanti dia dapat upah.
Jadi Syekh Abdul Razak As-San'ani ini sering kehilangan aina Ahmad ibn Hanbal, di mana Imam Ahmad, kok dia gak hadir? Maka murid-murid yang lain dia mengatakan dia sedang bekerja ya Imam. Sedihlah Al-Imam Abdul Razak As-San'ani. Kalau begitu panggil dia. Dipanggil ya Imam Ahmad di hadapan Syekh Abdul Razak As-San'ani mengatakan, ya Ahmad, sebaiknya engkau tidak perlu bekerja. Kau duduk di majlisku, semua hajatmu ku tanggung. Tinggal duduk saja. Semua hajatmu ku tanggung. Tapi Imam menolaknya dan mengatakan tidak. Saya tidak akan meminta-minta kepada manusia siapapun, termasuk engkau. Akhirnya Imam Ahmad tetap dia bekerja, tetapi juga tidak melupakan talabul ilmi. Sampai Syekh Abdul Razak memuji Imam Ahmad mengatakan, wallahi ma ra'aitu awra'an nas misla Ahmad. Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang paling wara' dibandingkan Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Luar biasa. Ya. Seorang talabul ilmi harus wara'. Harus wara'. Apa wara'? Wara' itu tidak terlalu memikirkan dunia, yang dipikirkan akhirat saja. Dunia itu cukup sampai di tangan, jangan dimasukkan ke hati. Karena tujuan orang hidup itu kan untuk Allah. Dunia ini ya menyusul. Barang siapa yang akhirat dikejarnya, dunia pasti mengikutinya. Tapi kalau dunia yang dikejarnya, jangan harap akhirat akan mengikutinya. Itulah contoh bagaimana waraknya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Imam Ahmad ini bukan hanya cerdas dalam ilmu saja, tidak. Beliau dikenal ibadahnya. Jadi dijelaskan oleh anaknya namanya Abdullah ibn Ahmad, anaknya Imam Ahmad itu namanya Abdullah ibn Ahmad. Apa dia cerita? Kana abi yaqra'ul Qur'an fi kulli usbu'in khatmataini, ihdahuma bil laili wal ukhra bin nahari, wa qad khatama al imam al Qur'ana fi lailatin wahidatin bi Makkah musalliyan bihi. Ini anak yang cerita, namanya Abdullah ibn Ahmad ini. Kata Abdullah ibn Ahmad, bapakku suka membaca Al-Quran setiap 1 minggu itu 2 kali hatam. Jadi Imam Ahmad itu dalam 1 minggu menghatamkan Quran 2 kali. 1 di malam hari, 1 di siang hari. Coba bayangkan, seminggu 2 kali hatam. Kita kapan ya hatamnya? Kalau Ramadan saja ya, itu pun ya kalau hatam, kalau enggak ya enggak. Tapi lihat Imam Ahmad seminggu 2 kali loh, siang malam. Kemudian kata anaknya Abdullah ibn Ahmad, wa qad khatamal imamu Ahmad al-Quran, dan dia pernah menghatamkan Al-Quran fi lailatin wahidah, dalam 1 malam, bi Makkah, di Mekah, musallian, dia gunakan untuk sholat. Jadi 1 malam itu mungkin sholat sunnah atau apa kita, tahajud, dia habiskan dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Habis. Saya juga sama Ustaz, Al-Fatihah habis itu Qul a'udzu birabbin nas katanya. Itu ya ambil pangkal sama ujung aja namanya. Tapi begitulah Imam Ahmad. Perhatian dengan Al-Quran luar biasa kan. Bahkan Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan apa? Ma ra'aitu misla Ahmad sahibnahu 50 sanatan maftakhara alaina bi syai'in mimma kana fihi minal khairi. Apa kata Yahya ibn Ma'in? Aku tidak pernah melihat seperti Ahmad. Aku berkawan dengan dia 50 tahun. Dia tidak pernah membanggakan ilmunya sedikit pun di hadapanku, padahal dia ulama paling cerdas di dunia di zaman itu. Artinya apa? Imam Ahmad mengajarkan kepada kita tawadhu. Seorang talabul ilmi harus tawadhu, rendah diri. Man tawadha'a lillahi rafa'ahullah. Siapa yang rendah diri karena Allah, Allah angkat derajatnya. Seorang talabul ilmi tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong, berbangga dengan ilmunya. Belajar ilmu hanya untuk berdebat, bukan untuk itu. Belajar ilmu itu pertama mengangkat kejahilan dari diri kita, untuk selanjutnya mengangkat kejahilan dari orang lain. Itulah tujuan belajar itu. Pertama angkat kejahilan kita dulu, baru angkat kejahilan orang.
Kalau itu niatnya, itulah sidqun niyah namanya. Kemudian dikatakan juga oleh putranya Abdullah ibn Ahmad, kana abi yaqra kulla yawmin sab'an wa kana yanamu naumatan khafifatan ba'da al-isya thumma yaqum ila as-sabah yusalli wa yad'u. Bapakku, kata Abdullah ibn Ahmad, Imam Ahmad maksudnya, membaca setiap satu hari. Yaqra'u kulla yawmin sab'an wa kana yanam naumatan khafifah. Terkadang beliau tidur itu sangat pendek sekali, tidak banyak tidur. Lebih banyak solat malamnya, lebih banyak berdoanya. Artinya dari segi, walaupun dia disibukkan dengan talabul ilmi, bukan berarti kemudian ibadahnya tidak seperti ilmunya, tidak. Karena para ulama dulu itu betul-betul menyelaraskan antara ilmu dan amalan. Dan memang harus seperti itu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Ushulus Tsalatsa tentang 4 perkara yang harus diketahui seorang muslim adalah: pertama ilmu, kemudian amal, setelah itu dakwah, kemudian sabar. Yang 2 menyempurnakan diri sendiri, yang 2 menyempurnakan orang lain. Ilmu dan amal menyempurnakan kita, adapun dakwah dan kesabaran menyempurnakan orang lain. Orang yang memiliki 4 sifat ini sempurna hidupnya. Kenapa? Karena menyempurnakan diri sendiri dan orang lain dengan ilmu, amal, dakwah dan sabar. Ma'asyiral muslimin, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada mihnahnya. Ini yang menarik kita ceritakan. Karena ini supaya antum tahu, ikhwan, bagaimana kesabaran para ulama dulu di dalam menghadapi dakwah, dan antum akan hadapi itu. Setiap orang yang membawa ajaran Nabi disampaikan kepada umat kecuali pasti diuji. Itu perkataan Waraqah ibn Naufal kepada Nabi. Siapapun yang membawa apa yang kau bawa, hai Muhammad, illa udi, kecuali pasti akan diuji. Termasuk antum-antum nanti kalau sudah besar, sudah lulus dari sini, kemudian berdakwah di masyarakat yang antum dakwahkan tauhid, maka wajib antum punya musuh di situ. Karena setiap nabi itu punya musuh, baik syayatinil ins atau syayatinul jin. Lah Imam Ahmad juga banyak musuhnya. Dan musuh dakwah di zaman Imam Ahmad luar biasa. Kenapa? Karena menguasai pemerintahan. Bayangkan coba, kesesatan disetir pemerintah. Karena ketika itu Khalifah Ma'mun menggunakan Ahmad bin Abi Du'ab untuk menjadi qadhi. Jadi akidah Mu'tazilah itu menjadi undang-undang negara, memaksakan rakyatnya harus Mu'tazilah dan meninggalkan ahli sunnah. Anda bisa bayangkan, siapa yang membangkang, tangkap, penjarakan, bila perlu bunuh. Sehingga banyak para ulama ahli sunnah meninggal di zaman itu. Muhammad ibn Nuh meninggal dunia, Al-Imam Al-Buaiti meninggal dunia, Hamad ibn Nuaim ibn Hamad meninggal dunia, tragis meninggalnya, tidak dimandikan, tidak dikafankan, dikuburkan begitu saja. Coba bayangkan, yang bertahan hanya Imam Ahmad ibn Hanbal. Kenapa tidak dibunuh coba Imam Ahmad? Karena Imam Ahmad ini banyak muridnya, bisa chaos kalau seandainya sampai dibunuh. Jadi dibunuh pelan-pelan tapi tak mati-mati. Karena kesabarannya, Allah takdirkan seperti itu. Sampai satu hari Ma'mun ini udah luar biasa marahnya sama Imam Ahmad, minta didatangkan ke hadapannya karena belum pernah berjumpa. Akhirnya kemudian, karena ketika itu Khalifah Ma'mun tidak ada di istana, ada di sebuah tempat pengembaraan dia, karena raja-raja dulu kan suka berburu, ya. Jadi di tempat buruannya, minta didatangkan Imam Ahmad ke situ, mau dieksekusi maksudnya. Rupanya di tengah jalan Imam Ahmad berdoa kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, jangan kau pertemukan wajahku dengan Ma'mun tuh. Jangan kau pertemukan. Jangan kau pertemukan wajahku dengan wajah dia. Subhanallah, dakwatul madlum laisa bainahu wa bainallah hijab. Doanya orang yang teraniaya, terzalimi, tidak ada dia dengan Allah hijab. Dikabulkan doanya Imam Ahmad sebelum sampai kepada Khalifah Ma'mun, mati Khalifah Ma'mun. Makanya hati-hati orang-orang yang dizalimi itu. Walaupun yang dizalimi orang kafir, tetap Allah akan menolong orang kafir. Kenapa? Bukan karena kekafirannya, tapi Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka dengan keadilan. Makanya kalau orang kafir dizalimi, tiba-tiba mengangkat tangan, mustajab doanya tuh. Apalagi yang dizalimi orang yang beriman. Hati-hati, jangan suka berbuat zalim. Karena orang yang dizalimi tidak akan pernah tidur. Sama dengan sifat Allah, la yanam, tidak tidur.
Makanya kemudian mustajab doanya Imam Ahmad, meninggal Khalifah Ma'mun. Masalahnya sebelum meninggal wasiatnya pula diberikan kepada siapa? Mu'tasim. Sama-sama juga Mu'tazilah. Sama-sama juga qadhinya Ahmad ibn Abi Du'ab. Tapi di zaman ini terjadi perdebatan sengit antara Ahmad ibn Hanbal dengan Ahmad ibn Abi Du'ab. Sama-sama Ahmad, Ahmadani, Ahmad Mamduh dan Ahmad Madmum namanya. Dua Ahmad, satu tercela, satu terpuji. Satu tercela Ahmad ibn Abi Du'ab, tokohnya Mu'tazilah. Satu Ahmad ibn Hanbal, terpuji dia Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Di situ terjadi perdebatan. Ya, namanya akal-akalan Mu'tazilah kan, dahulukan akal dibandingkan nas. Ya, mereka hanya menang di akal saja, tidak menang di dalil. Sehingga Imam Ahmad bersumpah di hadapan manusia, di hadapan Ahmad ibn Abi Du'ab, walaupun kebenaran tidak tersingkap hari ini, maka aku yakin kebenaran akan tersingkap kapan? Yaumul janaiz, di hari aku mati dan kau juga mati. Subhanallah, perkataan Imam Ahmad ini bukan perkataan biasa. Betul, ketika Imam Ahmad meninggal dunia, yang menyolatkan imam siapa? Satu kota Baghdad menyolatkan. Bahkan 20.000 semua dari orang-orang kafir di hari wafatnya Imam Ahmad masuk Islam. Dari kalangan Majusi, Yahudi dan Nasrani. Tapi ketika Ahmad ibn Abi Du'ab meninggal, tidak ada yang menyolatkan kecuali 3 orang saja. Di situ betul kata-kata Imam Ahmad, kalaupun dalam perdebatan ini kebenaran tidak tersingkap, tapi ada hari di mana kita akan berjumpa yaumul janaiz, hari ketika kita wafat. Di situ ditampakkan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi yang menarik adalah di zaman Khalifah Mu'tasim, sehebat apapun Khalifah Mu'tasim menyiksa Imam Ahmad, dan Mu'tasim sudah janjikan asal Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, selesai sebenarnya. Sampai murid-muridnya Imam Ahmad datang ke penjara. Al-Imam Al-Mawardi mengatakan, ya Imam, tulis sajalah Al-Quran itu makhluk, kan tidak ada masalah dalam kondisi seperti ini. Bukankah Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman? Kan enggak ada masalah tuh. Lihat Ammar ibn Yasir, Rasulullah SAW tidak mempermasalahkan dia mengucapkan kalimat kufur dan membela Lata Uzza, asal hatinya tenang. Kau juga lah katakan seperti itu. Tapi Imam tidak mau dan mengatakan, kau lihat tuh di sana, orang-orang sudah membawa pena dan buku-buku. Kalau seandainya Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, semua menulis Al-Quran makhluk, maka semua aku sesatkan semua mereka itu. Apakah aku akan menjadi penyesat manusia? Pergi kau dari sini. Enggak mau. Bayangkan Imam Ahmad enggak mau. Padahal kalau dia mengatakan Al-Quran makhluk, selesai itu. Dan itu boleh secara hukum. Kan dalam kondisi dipaksa. Tapi dia tidak mau. Tetapi teman-temannya kan tumbang, tidak ada yang sanggup seperti Imam Ahmad. Ali bin Madini tumbang, mengatakan Al-Quran makhluk walaupun ditakwil dengan mengatakan takwil. Apa takwil itu maksudnya apa? Dia mengatakan jari-jarinya makhluk dengan mengatakan suhuf, Taurat, Zabur, Injil, Quran makhluk. Maksudnya ini yang makhluk gitu ya. Ditakwil seperti itu. Ya. Untuk menghindari kezaliman kerajaan. Sampai mentakwil seperti itu, membuat tauriah. Sampai akhirnya ketika Imam mendengar nih Ali bin Madini tumbang, marah dia. Dia menyurati kan itu teman talabul ilmi semasa muda masalahnya. Dia surati Ali bin Madini dan mengatakan, la ukallimuka abada, demi Allah, kalau aku sampai keluar dari penjara, jangan harap ku bicara selamanya dengan kamu. Ditahdzirnya sama Imam Ahmad. Apa kata Ali bin Madini? Ya Imam, engkau kuat, aku ini lemah, tak bisa. Tetapi Allah takdirkan ketika ada penyerangan Amuriyah di zaman Khalifah Mu'tasim, ketika ada seorang wanita berteriak, wah Mu'tasimat, akhirnya Khalifah Mu'tasim menggerakkan orang-orang Baghdad supaya murid-muridnya Imam Ahmad ikut dalam pasukan, maka dilepaslah Imam Ahmad. Dan ketika betul-betul Amuriyah dicekal kaum muslimin, menang. Yang sebelumnya khalifah-khalifah tidak sanggup menyerang Amuriyah karena dikuasai oleh orang Nasrani, di masa Khalifah Mu'tasim kalah, Amuriyah runtuh. Disitulah Imam Ahmad senang, itulah jasa terbesar Mu'tasim mengalahkan Amuriyah. Dan Imam Ahmad mengatakan, demi Allah, sehebat apapun kezaliman Mu'tasim kepadaku, terobati dengan hancurnya Amuriyah di tangan Baghdad. Kemudian dia mengatakan, lau kana li da'watun mustajab la da'autul Mu'tasim. Kalau aku punya doa yang mustajab, kata Imam Ahmad, ku berikan kepada Mu'tasim itu.
biasa ikhwan, ya. Akhirnya Khalifah Mu'tasim setelah perang Amuriyah meninggal. Tapi jatuh pula kekuasaan kepada Wathiq, lebih jahat lagi. Dipenjara lagi Imam Ahmad. Dan dibebaskan, ditangkap lagi. Baru setelah Al-Wathiq meninggal, jatuh ke tangan Al-Mutawakkil, baru ahli sunnah bersinar kembali. Dari sini kata ulama, lihat bagaimana Islam ditolong dua manusia. Pertama Abu Bakar, ketika semua manusia murtad. Yang kedua Imam Ahmad ibn Hanbal, ketika manusia dimu'tazilahkan oleh orang-orang Mu'tazilah, akhirnya semua menjadi ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sekilas tentang cuplikan biografi sang imam ahli sunnah wal jamaah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal dan karya-karya beliau. Saya sarankan antum bacalah kitab Usulus Sunnah li imami ahli sunnati wal jamaah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam bisawab. Mungkin kita buat tanya jawab saja. Kalau ingin bertanya silahkan, biar lebih rileks lagi ya. Silakan adik-adik kalau ada yang bertanya. Yang mudah-mudah saja ya, jangan yang sulit-sulit. Iya. Atau Ustadz yang tanya nanti ya. Ini nyantol kan nih. Bismillah. Ada? Taib, kalau gitu saya yang tanya. Gelarnya Imam Syafi'i apa? Gelarnya Imam Syafi'i apa? Kalau Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Syafi'i apa? Melamun ini. Imam Nasiru Sunnah. Jadi saya katakan di awal, Imam Nasiru Sunnah, pembela Sunnah. Imam Syafi'i. Oke, gurunya Imam Ahmad pertama siapa tadi? Siapa yang tahu? Husaim Ibn Bashir. Berapa tahun Imam Ahmad bermulazamah? 5 tahun. Ahsan tuh, Masya Allah. Berarti enggak, Insya Allah enggak tidur. Tapi kalau enggak ada, saya kira cukup ya. Kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya senang berjumpa dengan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim pertama saya ke sini, dan saya jazakallahu khairan Ustaz sudah memberikan waktunya di sini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.